Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua menyadari bahwa hidup itu luar biasa, tanpa batas, dan sungguh-sungguh menakjubkan. Tujuannya adalah mengajak kita semua, terutama yang sering kali merasa sungguh-sungguh terbelenggu oleh persoalan-persoalan sehari-hari, juga terkungkung oleh problematik yang sebetulnya sangat praktis, untuk bisa melihat cakrawala lebih luas. Dan kemudian tidak menyerah, tetapi melihat dengan perspektif yang lain. Dari pengalaman saya merasa bahwa kehidupan ini luar biasa, sungguh-sungguh tanpa batas. Tetapi masing-masing memang terbentuk oleh kondisi lingkungannya. Ada yang bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memang dasarnya adalah uang, hidup berdasarkan keuangan, apapun itu, terutama kehidupan di kota. Namun ada masyarakat yang hidupnya tidak berdasarkan pada uang, tetapi berdasarkan pada alam. Ada, banyak. Di Kalimantan masih ada masyarakat yang berdasarkan pada meramu, mencari di hutan, masih ada. Di Jawa pun masih ada, di komunitas Baduy, yang basicnya pertama-tama bukan uang, tetapi komunitas. Menanam padi, memelihara lingkungan, memelihara alam, dan kemudian saling berbagi, komunitas. Jadi di satu tempat itu begitu penting, di tempat lain tidak begitu penting. Maksud saya, kehidupan itu tanpa batas sama sekali cakrawalanya. Juga dalam gaya hidup, tetapi juga dalam kesadaran. Kita menyadari bahwa hidup ini tidak hanya terbatas pada apa yang kelihatan, terbatas pada yang materi, terbatas pada pikiran. Yang menarik adalah para ahli fisika malah tidak bisa menemukan apa itu materi, matter. Itu tidak ketemu. Yang ketemu justru malah kekosongan. Elektron, proton, neutron itu kosong. Dan ketika di breakdown, semua materi itu akhirnya jatuh ke sana, ke dalam kekosongan. Padahal itu fisika, bukan metafisika, bukan spiritualitas. Dan ahli psikologi malah justru tidak menemukan apa itu mind, akal budi atau pikiran. Psikologi tidak ketemu. Tempatnya di mana, strukturnya bagaimana, tidak ketemu. Hanya mengerti fenomenanya, dan kemudian melokalisasinya nggak bisa. Padahal itu bidangnya psikologis. Itu berarti bahwa kehidupan itu jauh melampaui yang akal budi, jauh melampaui yang fisik. Bukan hanya masalah gaya hidup, yang satu meramu, yang satu berdasarkan transaksi finansial. Maksudnya ketika seseorang mengalami stuck, buntu dengan perkara-perkara yang praktis, sebetulnya kehidupan mengatakan hidup lebih luas dari itu. Demikian juga ketika mengalami persoalan-persoalan psikologis yang membuat depresi, membuat tidak bisa tidur, kemudian sakit, kehidupan mengatakan hidup lebih besar dari itu. Demikian halnya juga ketika mengalami problem-problem fisik, materi. Kehidupan mengatakan kehidupan itu jauh lebih besar dari yang masalah-masalah materi itu. Tidak heran kalau kemudian orang tetap terus gelisah. Kalau Santo Agustinus mengatakannya, hatiku selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Itu artinya persoalannya tinggal satu, yaitu pengetahuan, pengertian, kesadaran. The lack of knowledge
the lack of power. Kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak sadar, kita lemah. Kita terbelenggu oleh apa yang ada di hadapan kita. Kita terbelenggu oleh bagaimana kita dibesarkan. Dan kemudian kita mengalami frustrasi. Padahal itu hanya sebagian kecil dari kehidupan itu sendiri. Kehidupan jauh lebih luas, jauh lebih luas. Persoalan yang sedang Anda hadapi itu adalah persoalan kehidupan yang sangat kecil. Kehidupan jauh melampaui itu semua dan kita bisa. Yang penting kita mengerti. Kita sadar bahwa ada harapan, bahwa ada iman, bahwa ada cinta kasih. Itu seperti seorang ahli mesin mobil. Bagi seorang ahli mesin mobil, persoalan mesin mobil itu bukan persoalan. Tetapi bagi saya yang bisanya cuma buat renungan, persoalan mesin mobil saya tidak ngerti sama sekali. Dan itu persoalan besar bagi saya kalau mesin mobil macet. Tetapi tidak berarti bahwa kehidupan itu hanya sebesar itu. Banyak orang yang tahu, banyak orang yang bisa. Dan itulah harapan. Maka Tuhan mengatakan nanti tinggal 3 hal. 1 Korintus 13:13. Iman, harapan, dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Maka sebetulnya kalau kita fokus pada ketiga hal itu, kehidupan kita tidak pernah terbatas. Selama masih mempunyai harapan, masih terus bisa berkembang. Tidak pernah mentok pada satu persoalan saja. Selama masih mempunyai kasih, kita masih bisa bertumbuh, tidak berhenti. Selama masih kita mempunyai iman, bahkan kita bisa memindahkan gunung. Maka itu adalah lambang betapa kehidupan itu tanpa batas. Maka saya ingin mengajak kita semua yang sedang mengalami kesulitan karena persoalan yang praktis, yang sepertinya tidak ada solusi. Saya mau mengatakan bahwa ketika masih mempunyai iman, mempunyai harapan dan kasih, hidup itu tidak terbatas. Jangan menyerah. Persoalan yang sedang Anda hadapi adalah persoalan yang kecil, sungguh-sungguh kecil. Kalau kita memahami betapa luasnya hidup ini, betapa menakjubkan kehidupan ini, persoalan itu bukan apa-apa. Selama masih ada harapan, masih ada iman, dan masih ada cinta, hidup tanpa batas. Cakrawalannya tanpa batas apapun. Harapannya tanpa batas apapun. Yang penting jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan iman, dan jangan kehilangan cinta. Karena hidup itu menakjubkan dan tanpa batas, sungguh-sungguh tanpa batas. Kehidupan begitu menakjubkan, begitu bernilai, begitu luas, begitu lega, begitu luar biasa, sampai-sampai Allah menjadi manusia dan memberikan kabar gembira bahwa kehidupan ini tidak hanya dibatasi oleh apa yang nampak di dunia ini. Bukan hanya dibatasi oleh kematian, bahkan kematian sudah dikalahkan. Dan karena itu mari kita terus berpengharapan, terus mengasihi, dan terus percaya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan membuktikan Dia mengorbankan hidupnya sendiri untuk memberikan kehidupan yang tanpa batas, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih menakjubkan. Karena itu persoalan apapun yang Anda hadapi adalah persoalan yang kecil, yang pasti bisa diatasi. Selama kita masih mempunyai pengharapan, mempunyai iman, dan mempunyai kasih. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, hendaklah kalian menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna. Karena kehidupan yang kita jalani ini masih jauh dari sempurna. Dan kita bisa sempurna kalau kita mempunyai iman, mempunyai harapan, dan mempunyai kasih. Kesempurnaan itu justru karena di dalam harapan, di dalam iman dan cinta tidak ada batas. Batasnya adalah kesempurnaan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Jangan putus asa because you are loved.
Tuhan memberkati.